Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Alvareza. Saya adalah CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus peserta Latsar PPSDM Kemendagri, gelombang 1 kelas A8, kelompok 4. Pada kali ini saya akan menyampaikan learning journal saya terkait materi agenda 1, modul 1, 2, dan 3. Pada modul 1, berisi materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 hal inilah yang juga menjadi konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Indonesia juga memiliki 4 simbol negara, yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Masuk ke pembahasan bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh cinta tanah air untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan menjamin keselamatan bangsa. Nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Pada materi ini, kami diminta untuk membuat implementasi apa saja yang telah kami lakukan selama menjadi CPNS selama 9 bulan di instansi masing-masing, dan diupload menjadi tugas harian agenda 1, modul 1. Selanjutnya, pada modul agenda 2, berisi tentang isu kontemporer dan konflik kepentingan. Isu kontemporer adalah isu yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Isu kontemporer erat kaitannya dengan konflik kepentingan karena dari konflik kepentingan inilah umumnya akan berujung pada isu kontemporer. Pada sesi ini, media Iswara kelas A8 kelompok 4, yakni Ibu Eka Wulansari, mengajak kami diskusi tentang isu kontemporer yang membahas tentang korupsi. Di sini kami diminta untuk memilih beberapa kasus korupsi lalu dianalisis menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Berdasarkan analisis menggunakan metode USG ini, didapat bahwa kasus korupsi Chromebook oleh mantan Menteri Nadiem Makarim yang mendapatkan prioritas pertama, dan dilanjutkan dianalisis kembali menggunakan metode Fishbone. Lalu kasus tersebut dianalisis kembali sesuai pemahaman individu masing-masing. Dan untuk metode USG ini selanjutnya dibuat tabel, dan metode Fishbone dibuat seperti ikan lengkap dengan duri yang berisi permasalahannya. Analisis ini dibuat dalam format PDF dan diupload menjadi tugas harian agenda 1 modul 2. Selanjutnya, pada modul agenda 3 berisi tentang kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara menuntut kita untuk siap secara fisik dan mental. Secara fisik, kita harus menjaga kesehatan dan kedisiplinan. Sedangkan secara mental, kita dituntut untuk memiliki kecerdasan, ketangguhan, serta integritas dalam menjalankan tugas. Selama mengikuti pembelajaran, saya merasakan berbagai pengalaman yang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter. Melalui teori seperti latihan fisik, kegiatan baris berbaris, protokolan, dan team building, saya belajar tentang pentingnya disiplin, kerjasama, serta kepemimpinan. Hal tersebut juga memberikan pemahaman bahwa kesiapsiagaan tidak hanya mencakup aspek fisik dan mental, tetapi juga aspek sosial dan spiritual. Pada pembelajaran dengan Widya Iswara Ibu Eka Wulansari, kami diajarkan bagaimana membina kesehatan mental. Salah satunya adalah respon yang harus ditunjukkan jika bertemu situasi yang mengharuskan kami mengerjakan hal yang bukan tugas kami, tetapi tidak juga menolaknya. Selain itu, kami juga diajak diskusi mengenai pembuatan rencana aksi bela negara atau mungkin itu saja learning journal yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.